Bupati Bintan Asad Ahmad serta sejumlah unsur Muspida Kabupaten Bintan menghadiri acara panen perdana rumput laut di Kecamatan Mantang Rabu pagi. Dengan menaiki speedboat Pemkab Bintan, rombongan Bupati beserta Muspida tiba di Pulau Mantang disambut langsung oleh sejumlah Muspika Mantang serta warga setempat. Bupati Bintan dalam sambutannya mengatakan saat ini Pemkab Bintan telah berusaha mengembangkan budidaya rumput laut khususnya di Kecamatan Mantang. Rumput laut harus dibudidayakan mengingat Kecamatan Mantang mempunyai perairan yang luas serta kualitas baku rumput yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Hasil panen perdana rumput laut ini yakni sebanyak 1 ton yang sudah dikeringkan. Ini merupakan hasil pengembalian rumput laut yang dilakukan nelayan Mantang di bawah laut perairan Mantang. Bupati Bintan Asad Ahmad mengatakan budidaya rumput laut di Mantang akan dijadikan proyek di sektor perikanan dan kelautan di Kabupaten Bintan. Untuk itu, pemerintah daerah Kabupaten Bintan saat ini tengah berusaha melakukan kontrak kerjasama dengan pengusaha agar daya beli rumput laut para nelayan bisa menembus angka Rp8.000 per kilogramnya. Selama ini rumput laut yang sudah dikeringkan hanya dijual dengan harga yang sangat rendah sekali, yakni Rp5.000 per kilogramnya. Nelayan sebagai pembudidaya, mereka hanya mendapatkan multiplier yang kecil, sementara pedagang perantara atau pedagangnya mendapat keuntungan yang besar. Oleh karena itu, ini mesti ada prinsip mutual lah yang saling menguntungkan. Kalau harga pada tingkat Rp8.000 itu masih relatif baik harganya, sesuai dengan kualitas yang ada. Ya, insya Allah usaha budidaya ini kita jadikan sebagai salah satu primadona nelayan kita juga lah di Bintan. Selain budidaya dalam bentuk yang lain, kerambah, apung, dan beberapa yang lain. Kita kembangkan ini sesuai dengan segmen yang cocok dan sesuai bagi para nelayan. Yang penting proses pendampingannya berjalan. Biasanya kegagalan kita kalau proses pendampingannya kurang, pembinaan kurang, itu selalu gagal. Makanya Dinas Perikanan dan Kelautan ini terus kita doktrin supaya mendampingi ini ke nelayan secara langsung. Dan saat ini sedang dalam perjalanan juga menuju ke sini dari Singapura. Dan kita akan lihat kalau ada beberapa pembeli yang bisa berkompetisi, kita lihat mana yang menjanjikan harga yang lebih baik bagi nelayan. Saya kira itu yang kita pilih. Yang penting kita akan coba nanti tanda tangani kontrak dalam jangka panjang gitu, supaya berapapun ini kita produksi mereka bisa membelinya. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bintan, Tatang, mengatakan budidaya pengembangan rumput laut ini dibina langsung oleh Pemkab Bintan melalui Dinas Perikanan dan Kelautan. Secara teknis, nelayan nantinya akan dibagi dalam perkelompok. Satu kelompok terdiri dari 10 orang. Tatang menambahkan Pemkab Bintan telah mensuplai sebanyak 50 ton kebun bibit diproduksi untuk dipanen untuk 50 kepala keluarga di Kecamatan Mantang. Khusus untuk Kecamatan Mantang ini ya, itu sudah dibantukan untuk 60 ton untuk kebun bibit. Bibit maksudnya nanti untuk bisa dikembangkan lagi, kemudian 50 ton untuk itu memang untuk nanti diproduksi untuk bisa dipanen. Nah, itu penerimanya untuk Mantang saja itu 50 RTP. Kalau 50 RTP kalau bahasa perikanan itu ya. Kalau diistilahkan kalau dengan penduduk 50 KK lah. Kemudian kalau untuk yang kebun bibit itu sebanyak 60 RTP atau identik dengan 60 ton. Jadi masing-masing RTP dapat 1 ton. Nelayan ini berkelompok. Minimal dari kelompok nelayan ini 10 sampai 25 orang. 10 sampai 25 RTP. Nah, kalau sampai 25, kalau lebih dari 25 itu harus kita pecah lagi karena terlalu banyak, susah membinanya nanti. Merupakan mata pencaharian alternatif nelayan. Nelayan ini kan dihadapkan dengan musim-musim. Ada musim yang tidak bisa melaut. Kalau tidak melaut, nelayan tidak bisa mencari nafkah. Akhirnya punya utang ke toke. Dengan adanya budidaya khususnya untuk rumput laut ini, nelayan bisa kalau tidak melaut bisa mengelola usahanya di bidang rumput laut ini. Selain nelayan yang bersangkutan juga karena budidaya rumput laut ini sangat mudah, tidak perlu teknis yang sangat tinggi. Itu hanya modalnya kemauan dan kerajinan. Karena
rumput laut ini harus selalu dibersihkan, digoncang-goncang. Jangan ada menempel di situ lumpur-lumpur, hama, dan lain sebagainya. Sementara itu, seorang nelayan rumput laut, Hasan, mengatakan proses pembudidayaan rumput laut ini dilakukan dengan terlebih dahulu menyelam untuk mengambil rumput laut, kemudian diangkat dan lalu dikeringkan selama beberapa hari. Hasan berharap agar dengan adanya program Pemkab Bintan ini, pembudidayaan rumput laut ini dapat membantu dalam perbaikan ekonomi masyarakat Mantang khususnya. Said Ironsah, Alatas TV TPI. Insya Allah Pak, bagus. Sekiranya bisa sampai bisa panen lah Pak. Sebelumnya Bapak dari mana Pak? Sebelumnya saya nelayan Pak, kerja nelayan juga Pak ya. Jadi Bapak termasuk juga dalam kelompok nelayan untuk budidaya rumput laut sendiri ya? Iya Pak. Kalau untuk panen sendiri Pak, kira-kira berapa penghasilan yang Bapak terima Pak? Baru ini yang kami baru panen nih Pak. Ini yang kami dapat kumpul Pak. Satu orang ada 1 ton Pak. Boleh ceritakan Pak, gimana Pak proses dari budidaya sendiri Pak oleh nelayan Pak? Baik Pak. Di laut kita angkat Pak. Ya. Habis itu kita cuci. Setelah cuci kita jemur Pak. Gitu ya. Iya. Setelah itu Pak? Setelah itu udah jemur, kita masuk ke karung. Kita simpan menunggu ketua kita yang datang ngambil Pak, beli. Bapak berapa orang Pak? Satu kelompok 10 Pak. Satu kelompok 10 orang Pak. 10 orang gitu. Iya. Itu biasanya rutin per hari itu Pak? Iya. Rutin per hari itu ngambil rumput laut? Hari Pak, berpanen. Ya. Itu di lokasi mana ngambilnya? Di lokasi ini, di laut nih Pak. Laut, Ya, di laut ini. Laut, ya? Iya. Said Ironsah, Alatas TV TPI.